laporin itu. Oke, kita lanjutkan perbincangan. Bang, kemarin hari Minggu tiba-tiba preskon begitu ya. Ada temuan baru, ada bukti baru yang mau disampaikan atau khusus cuma mengatakan bahwa ini ada usaha kriminalisasi kemarin? Ya, jadi kan seperti yang tadi beliau sampaikan. Ini sudah ada pergeseran nih. Dari yang awalnya kajian ilmiah dan sebagainya, sejak 2 tahun yang lalu kan udah seperti ini. Hari ini berputar gitu kan. Kemudian disampaikan ijazahnya tidak ada. Lawang tiap hari dipertunjukkan ijazahnya kok. Ratingnya mungkin dari sini TV One paling tinggi kali. Ijazahnya tiap hari ditunjukin. Masih juga dibilang tidak ada. Tapi kan sudah diteliti juga dari pihak penuding bahwa itu banyak ketidakcocokan begitu. Masalah font lah dan segala macam tuh. Itu silakan saja. Tetapi perlu kita ketahuin, proses pengaduan yang disampaikan di Bareskrim, bayangin di Bareskrim nih paling tinggi, itu dihentikan. Semudah itu. Lawang dihentikan, terus dipaksakan ke penyidikan. Tadi kan bahasanya selalu penyidikan. Artinya apa itu? Saya mengikuti aja jawaban beliau tadi, Pak Ahmad. Ada suatu tindakan bukan pidana, dipaksakan naik. Itu namanya apa? Kriminalisasi. Kira-kira gitu. Oke. Gimana Bang? Justru kenapa ini kami ajukan proses gelar perkara khusus? Karena proses penyidikan, tapi penyelidikan, tindakannya penyidikan sudah masuk ke bukti dan sebagainya. Kalau kita konsisten di KUHP, penyelidikan itu untuk melihat apakah peristiwa itu ada pidananya atau tidak. Kalau sudah penyidikan, baru kumpulkan bukti-bukti terhadap kejahatan yang diduga ada. Lah ini peristiwanya penyelidikan lari kemana-mana. Nah itulah yang kemudian kami simpulkan sejak awal. Proses di Bareskrim kan tadinya nggak ditindaklanjuti tuh tanggal 9 Desember 2024. Begitu Pak Jokowi laporan 30 April buru-buru digerakkan. Dan tadi kami diundang TPUA. Bukan hanya Bang Egy, ada yang datang, Pak Rizal Fadila datang, Bang Medi Junarto juga datang. Nah kami kemudian menarik kesimpulan, oh ternyata kita dikerjain ini. Dugaan kami proses yang ada di Bareskrim dilanjutkan dalam rangka untuk menghentikan sekaligus memberikan deskripsi seolah-olah ijazah itu asli, meminjam otoritas Bareskrim dan nah narasinya hasil itu mau digunakan untuk menguatkan dugaan fitnah dan pencemaran di Polda yang kemarin dalam kompres di beberapa kesempatan kami bantah nggak boleh. Polda harus nyidik sendiri. Kalau mau membuktikan bahwa ada fitnah, ada pencemaran, ijazah itu harus disita lagi ke Polda. Buktinya kan nggak pernah disita ini barang. Dipinjemin, ini kan kayak barang rongsok, dipinjemin, ambil lagi. Harusnya sita. Nah itu yang pertama. Saya tanya ya. Yang kedua. Tanya sebentar. Percaya nggak pernyataan UGM kalau itu asli? Saya bukan masalah percaya atau tidak. Kita melihat proses dan prosedur. Baru kita masuk ke substansi. Nah yang kedua saya menanggapi. Kebenaran ada basisnya otoritas. Ada basisnya substansi. Yang kedua, kalau kebenaran itu diperselisihkan, maka hakim pengadilan. Oke, kalau tidak ada perselisihan, UGM lah yang berwenang. Karena UGM yang mengeluarkan, UGM yang punya otoritas. Tapi ini kan sudah menjadi terjadi perselisihan hukum. Analogi sederhananya beginilah. Kalau nggak ada sengketa pemilu, yang punya otoritas menyatakan yang menang itu siapa? Ya KPU. Tapi kalau ada sengketa, siapa? Ya bukan KPU. Tunggu Mahkamah Konstitusi. Dan hari ini nalar yang sama kami gunakan. Janganlah menggunakan apa yang distatementkan oleh Bareskrim padahal itu baru pada proses penyelidikan. Lagi-lagi kami merasa tidak diberi ruang untuk men-challenge apa yang dilakukan oleh Bareskrim. Maksud saya begini. Kalau penghentian itu melalui penyidikan SP3, kami punya ruang untuk melakukan apa yang disebut dengan pra-peradilan. Tapi kalau penyelidikan dihentikan, kami itu kayak kehilangan objek loh. Ini kamu mau gimana lagi? Makanya kami buka-buka. Oh ternyata ada di Perkapolri-nya. Pasal 31, junto pasal 33. Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Dan kami uji Perkapolri itu. Dan mohon maaf Pak Firman, ditindaklanjuti loh oleh Bareskrim. Ini bukan kami yang menindaklanjuti. Bareskrim. Kalau narasinya kami dianggap mengkriminalisasi, Bareskrim juga berarti mengkriminalisasi. Bang, ini bisa jadi presiden buruk loh terhadap penegakan hukum pernyataan Anda ini. Harusnya sejak awal Bareskrim memberi contoh yang baik, transparan. Ini contoh ya. Biasanya kalau ada kejahatan pembunuhan dipamerin tuh celuritnya, tembaknya dan seterusnya. Ini ijazah dipersengketakan asli atau palsu yang muncul cuman gambar, itu pun fotokopian gitu. Lalu kita dipaksa percaya bahwa sudah ditunjukkan kepada penyidik. Itu urusan yang meyakinkan penyidik, bukan kami. Apalagi rakyat begitu. Oke, kemarin sudah ditampilkan ada foto, ada bukti, formulir dan segala macam. Menurut Anda justru itu malah bermasalah. Contoh, ada koran Kedaulatan Rakyat, ditulis puasa, padahal di sana itu bulannya bulan Jawa, yang ada adalah Pasa atau Poso. Ya mati lawar, mati lakir, Recep, Ruah, Poso dan seterusnya. Lah kok malah muncul itu? Itu kan menambah persoalan baru. Maksud saya begini loh.
Kalau sebelumnya ya kami dilibatkan, Pak, ini loh yang kita teliti. Oh, ada yang pembanding. Ini loh tes labnya. Oh, mekanisme begini. Oh, prosedurnya begini. Karena Pak Listio sendiri yang menyatakan penanganan perkara itu harus menggunakan pendekatan scientific crime investigation. Kalau Dan salah kasus- satu indikator yang harus terbuka. Kalau ada tadi Anda dokumentasi. sampaikan kasus pembunuhan harusnya yang ditunjukkan ya barang buktinya ya tadi pisau segala macam. Berarti kan kalau ijazah ini harusnya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Itu Bukan yang Tapi Barreskrim yang Barreskrim harus yang menunjukkan melakukan ijazahnya. penyidikan Itu yang diharapkan. Itu dalam konteks untuk menunjukkan pada publik. Yang kedua, justru yang kita persoalan itu adalah proses prosedur itu tidak sejalan dengan substansi. Apa substansi yang tidak sejalan? Tadi kita tidak bisa pisahkan bahwa Oke. masalah KKN, Baik. masalah apa namanya, itu season skripsi itu selanjutnya nanti terpisah. kita bahas Enggak, di ini satu bicara- paket. Nggak mungkin orang dapat ijazah kalau dia tidak punya skripsi yang skripsi, benar, betul. gitu loh. Ini Siap, telur siap. sama ayam, nggak mungkin ada ayam menetas baik kalau telurnya retak apalagi pecah berantakan. Oke. Begitu. Baik, Ya, Bang Firman. saya lurusin. Jadi apa yang tadi dibicarakan oleh Bang Ahmad adalah proses penyidikan. Ada peristiwa pidana. Oke. Pembunuhan ditampilkan alat, ada kejadiannya. Ini pemalsuannya nggak ada, nggak bisa dibuktiin. Orang yang ngadu nggak datang bercanda. Udah datang, saya Kemana? klarifikasi lagi, udah datang. Gitu loh. Karena pengadunya itu TPUA, TPU itu lembaga. Udah datang Bang. Sudah datang, ada 2 yang datang. Saya bisa bicara dulu nggak, gitu Oke. kan? Saya klarifikasi Nggak begitu. bisa, Gantian karena ya, Bang, karena gantian ya, Bang. Bares Krim Polri sudah menyampaikan secara terbuka. Saya bukannya ngira-ngira, dengerin aja. Oke. Bares Krim Polri tadi disampaikan, terima kasih sudah disampaikan. Bares Krim menyajikan, udah disajikan. Tadi kan disampaikan. Ya, tapi harapannya mungkin Fotokopi doang. Tidak di layar. Layar doang. Tunjukin, ya. Kita mau cari ijazah atau nyari Pak Jokowi. Kan udah kelihatan shiftingnya. Pak Jokowi sasaran antara. Nah kalau ini liar ini, saya nggak Tuh, setuju. enggak, jangan liar. Liar. Saya boleh berpendapat. Bang Ahmad Tapi sudah keluar. Bang Ahmad menyampaikan semua urutan penyidikan. Liar itu. Ketika tahap penyidikan sudah masuk, maka ada Oke. peristiwa pidana. Nggak, Sabar dulu. saya lihat. Sabar dulu, sabar dulu, Lihat, sabar dulu. Sabar dulu dong. Jadi biar kita tegas-tegas nih, kita harus edukasi karena ditonton jutaan orang. Iya. Karena kalau kita bicara terus, gini, dia kasih contoh, saya kasih contoh. Ada uang palsu. Pak Firman pegang uang palsu. Tapi dia nggak tahu uangnya yang mana. Oke, ini kalau ditanya masing-masing pasti akan membela Makanya diri masing-masing. pengadilan. Memberikan statement untuk membela Bukan, pihaknya masing-masing. bukan. Saya kasih kesempatan Sebentar, mungkin. satu lagi, saya pengen tanya, pasal yang dia sampaikan, Pak Ahmad sampaikan, buka aja. Itu penyidikan. Oke, saya kasih kesempatan ya buat Kira-kira Bang gitu. Hensa. Bang Hensa, kalau kira-kira menunjukkan ijazah langsung, sudahlah tunjukkan saya biar selesai masalahnya, akan selesai juga? Saya rasa sih akan selesai juga, tapi masalahnya perlu sampai segitu nggak gitu. Makanya ini saya awam ya. Saya bukan ahli hukum, saya bukan ahli dokumen gitu ya. Yang saya ngelihat nujum ini ya. otoritasnya otoritas UGM. Maksud saya, coba deh sekali-sekali dikejar UGM-nya. Sudah, hasilnya nggak memuaskan. Malah temuan baru muncul. Apa kata Skripsinya itu ternyata lembar pengasahannya kosong. Kemudian fontnya itu adalah font Times New Roman yang tidak ditemukan harusnya teknologi yang di 85 Tapi itu. kata UGM apa? Kata UGM, dia justru tidak bisa membantah itu, dia tampilkan skripsi lain yang seolah-olah identik, ternyata di situ ada tulisannya bukan skripsi. Oke. Tulisannya adalah tesis. Nah, itu juga menambah pertanyaan-pertanyaan kita gitu loh. Oke, lanjut Jadi nggak Bang Hensa. percaya UGM. Bukan masalah nggak percaya, datanya seperti itu dan publik juga melihat. Ini begini loh, kita ini tidak sedang mempertentangkan kepercayaan seperti iman atau enggak, kita sedang memverifikasi data. Oke, ini soal Kita legacy. berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang kita verifikasi melalui 2. Satu, kita verifikasi dengan data, yang kedua kita verifikasi norma, dan tambahan 1, otoritas yang melakukan itu orang yang punya pengalaman di bidang digital forensik, dalam hal ini Rismon Sianipar, Mungkin Bang Hensa gitu bisa loh. komentar soal dampaknya. Kalau isu ini terus bergulir tuh gimana ke depan? Atau siapa yang paling diuntungkan begitu? Karena dua belah pihak sama-sama merasa dikriminalisasi begitu. Nggak, kalau menurut saya sih begini. Yang paling berbahaya posisinya itu UGM. UGM. Kalau sampai kemudian nanti pengadilan memutuskan, ini kalau analogi KPU sama MK juga tadi nggak pas sebetulnya. Cuma karena saya nggak paham proses peradilan, saya ikutin aja itu. Karena KPU kan penyelenggara sekaligus juga wasit, gitu kan. Nah, si UGM ini kalau kemudian memang terbukti tidak asli, ini panjang urusannya UGM ya, bisa dibubarin juga kali. Kredibilitasnya Nah, dipertanyakan. kredibilitas, gitu. terus nanti kan larinya kemana-mana tuh, ke KPU dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ujungnya itu sebetulnya yang ingin
saya tanya juga sebetulnya ke teman-teman Mas Ahmad, ini ujungnya mau membuktikan bahwa Jokowi nggak punya ijazah asli, atau ingin membuktikan bahwa UGM mengeluarkan ijazah yang nggak asli gitu. Terus kemudian impact ke Indonesianya ini gimana sih? Ujungnya nih Terutama gimana? arah politik ke depan. Iya, makanya kalau arah politik kan kalau misalnya ini ternyata sesuai dengan yang diharapkan oleh Mas Ahmad nih, terbukti tidak asli dan lain-lain, ya pasti akan ada imbas politiknya gitu ya ke lingkaran Jokowi juga gitu. Tapi ini kan balik lagi ke masalah trust level ya. Saya kenapa kemudian ini jadi membuncah, karena ada kepercayaan yang makin menipis, entah itu kepada Pak Jokowi, entah itu kepada UGM. Ada beberapa pihak yang mengatakan secara pragmatis tunjukin aja ijazahnya dan itu benar, selesai gitu masalahnya. Tapi apakah itu oke secara hukum? Saya nggak paham. Yang saya lihat kasus ini sudah terlalu lama, yang ujungnya menurut saya nggak oke juga buat Indonesia. Dan yang paling, dan saya yakin Pak Jokowi paham bahwa bebannya sekarang bukan ada di dia, tapi di UGM. UGM mungkin sekarang juga nggak bisa tidur tenang. Deg-degan setiap kali Mas Ahmad melakukan umpan lambung kan, ini ke arah mana nih? Ke arah mana tujuannya? Karena itu tadi saya katakan, UGM sebagai sebuah universitas, dia harus mempertahankan bahwa itu asli. Yeah. Nah, repotnya lagi nanti bila ada orang di internal UGM yang juga mulai nggak percaya sama UGM, yang sekarang aktif ya, itu nggak percaya. Nah itu repot tuh UGM-nya. Kalau saya lihatnya, selama UGM bilang asli, saya percaya itu asli. Yang kalau nanti tiba-tiba UGM bilang palsu, ya udah palsu lah dia. Nah tapi arahnya kepada Pak Jokowi ini, menurut saya lebih dari sekedar ijazah. Ini tentang pertanyaan trust level, ke politik dan lain-lain. Kalau kriminalisasi, bapak-bapak berdua inilah loh yang lebih paham istilah kriminalisasi. Tapi diuntungkan dong Jokowi karena selalu muncul di pemberitaan maupun sosial media. Kalau dia sih, menurut saya sih sekarang ya riding the wave aja, gitu. Dia mengikuti alurnya itu, dan Pak Jokowi ini kan ahli drama-drama politik seperti ini ya. Tapi apakah kemudian Pak Jokowi berperan di sini juga termasuk dalam permainan? Saya sih nggak yakin gitu ya. Karena kan enakan tenang-tenang aja. Sekarang itu saya yakin yang pusing itu adalah rektor yang baru ini, baru dilantik rektornya. Oh ganti ya? Bu Ola ganti? Nggak tahu, saya nanya pertanyaan. Belum tahu ya? Terakhir baru Bu Ola. Kenapa gini amat saya jadi rektor ya? Mesti ngurusin ijazah gitu. Ujian baru ngejabat gitu ya. Baru sekali, dan nggak ada rektor yang sepusing rektor UGM sekarang. Oke. Saya gitu. Baik, kita tunggu aja bagaimana episode-episode barunya. Semoga titik terang bisa segera terlihat begitu ya. Terima kasih. Segera selesai lah kita doakan. Segera selesai begitu, jangan cuma terlihat. Yang jelas sing salah seleh bisa tuntas. Baik, sama-sama kita buktikan nantinya ya. Terima kasih Bang Terima Firman, kasih. Bang Hensat, Bang Ahmad juga Sama-sama. sudah berbincang pagi ini di Apa Kabar Indonesia. Sehat selalu semuanya. Ya, Semangat. amin.